artinya saya mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia Nabi. Dan Islam pun mengakui itu, menyampaikan pekabaran Injil. Orang kenal seperti misionaris ya. Misionaris. Kemudian ya di Lembaga Alkitab Indonesia pernah alhamdulillah jadi bekerja selama 10 tahun. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali membersamai teman-teman bersama seorang tamu yang Masya Allah sangat istimewa, yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan saya bisa sharing bersama beliau yang 14 tahun menjabat sebagai pendeta dan 10 tahun di Lembaga Kitab Indonesia. Wow, luar biasa. Yuk, penasaran kan? Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Yuk, sama-sama kita sapa. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Yuli, Masya Allah. Masya Allah, Bun. Senang banget saya, Bun. Akhirnya bisa Allah pertemukan ya, Bun. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa sharing setelah reschedule berulang-ulang. Masya Allah, iya. Masya Allah. Apa kabar, Bun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Amin. Iya, harus begitu. Harus. Ini mah semangat setiap saat nih. Iya. Nggak pernah kendor. Alhamdulillah. Bunda, sebelum masuk ke proses hijrah ya, Bun, kalau bisa teman-teman di luar sana pengen kenal juga nih sama Bunda, mungkin nama lengkap, Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena pada sore ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Allah masih memberikan kita waktu untuk senantiasa saling berbagi pengalaman, terutama berbagi ilmu agama, sharing tentang pengalaman, dan semoga itu bermanfaat. Amin. Salam dan salawat juga tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat Allah tercurah kepada beliau, keluarga, para sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, perkenalkan, salam kenal, saya Nevi Amaliah Nanlohi. Ya, tadi mungkin Bunda Yuli sudah sedikit memperkenalkan. Tapi tak ada salahnya juga saya memperkenalkan ya. Kata orang tak kenal maka ta'aruf. Iya, Masya Allah. Ya, saya Nevi Amaliah Nanlohi saat ini berdomisili di Jakarta Selatan tepatnya. Dan alhamdulillah saat ini juga kesibukan sehari-hari ya mengurus sebuah yayasan dakwah, kemudian berbagi ilmu. Kemudian itu mudah-mudahan Allah terus menjaga di jalan Allah ini, sehari-harinya mengurus kegiatan dakwah di Yayasan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Iya. Ya, seperti diketahui bersama, tentunya saya dulunya bukan berlatar belakang Muslim. Saya dari Kristen Protestan. Kedua orang tua saya Kristen Protestan. Dan saya tadi dikatakan saya pernah menjadi pendeta 14 tahun ya. Kalau di Protestan itu pemimpin umatnya boleh perempuan ya. Jadi ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Kalau di Katolik pemimpin umatnya harus laki-laki, maka disebut pastor. Seperti itu. Jadi saya 14 tahun, kemudian 14 tahun pendeta, dan 10 tahun pernah bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Alhamdulillah, saya mensyukuri semua itu, bersyukur untuk semua skenario yang sudah Allah berikan pada saya. Kemudian aktivitas yang lainnya adalah alhamdulillah sharing ilmu ya, berbagi ilmu, terutama kegiatan dakwah untuk menyampaikan Islam kepada semua saudara-saudaraku yang saya cintai, yang mungkin belum tahu tentang Islam, yang belum Islam, untuk bisa tersampaikan Islam, message-nya dengan tepat dan benar, insya Allah. Karena orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Kalau sudah sayang maka timbul rasa cinta. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka biasanya benci. Maka
saya berpikir banyak kenapa orang salah faham kepada Islam, kenapa orang kemudian membenci Islam, mungkin karena mereka tidak tahu tentang Islam, atau paling tidak mereka melihat Islam itu buruk mungkin dari muslimnya. Nah, jadi salah faham tentang Islam, kemudian orang membenci Islam itu salah satunya orang tidak mengenal Islam. Ya, belum mengenal ya. Belum. Maka sudah tugas kita semua untuk menyampaikan Islam, paling tidak mereka tidak lagi keliru untuk memahami Islam. Itu mungkin yang sedikit banyak yang menjadi pekerjaan saya dan teman-teman dakwah gitu. Alhamdulillah. Nah, dulu Bunda waktu masih di Kristen, selain pendeta, kegiatannya apa lagi, Bun? Selain pendeta juga melakukan kegiatan pekabaran Injil keluar dari jemaat gitu, artinya berkeliling untuk menyampaikan pekabaran Injil. Orang kenal seperti misionaris ya. Misionaris. Kemudian ya di Lembaga Alkitab Indonesia pernah alhamdulillah jadi bekerja selama 10 tahun. Insya Allah. Jadi bekerja ya, bukan belajar. Tapi bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Bukan kaleng-kaleng ya. Luar biasa. Kiprah Bunda ketika masih di Kristen ya. Dan termasuk misionaris juga. Tugas Bunda salah satunya misionaris juga ya. Jadi tugas sebagai pendeta dan sebagai seorang misionaris, artinya menyampaikan tentang misi Kristen ya, sama seperti saat ini saya sudah Islam, ya saya menyampaikan dakwah Islam. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan besar, dulu Bunda, kalau secara logika ya Bun, nggak mungkin gitu. Nah, apa nih yang membuat Bunda jatuh cinta dengan Islam? Iya, seperti saya katakan tadi ya, banyak orang menafsirkan Islam secara keliru, kemudian melihat Islam sebagai agama yang mungkin kurang, maksudnya kurang baik ya dalam pandangan banyak orang, terutama non-Muslim. Kemudian Islam sebagai agama anarkis dan lain sebagainya, pokoknya cap-cap yang kurang baik teroris, itu seperti kepada agama Islam itu sedikit banyak mempengaruhi saya dulunya, karena saya juga melihat Islam itu mungkin lewat kacamata yang keliru. Paling tidak sempat tidak menyukai agama ini, sampai pada satu momentum di mana ada sahabat saya yang bertanya gitu ya, mungkin kalau kamu mengenal Islam lebih baik, kamu akan jatuh cinta kepada Islam. Artinya kamu akan menyukai Islam. Ini statement yang sederhana gitu ya. Walaupun saya tidak menyampaikan kebencian saya, tapi mungkin kebencian itu kan bukan sesuatu yang sangat muncul dalam hati untuk melakukan hal anarkis, tidak, tetapi ketidaksukaan. Mungkin lebih ke situ ya, tidak suka untuk merasa bahwa memang agama Islam ini kayaknya agama yang kurang pantas untuk diikuti ya. Paling mayoritas, sebagian besar non-muslim pasti akan berpikir begitu. Mungkin ya. Nah, saya salah satunya. Sampai pada satu ketika saya itu dibenturkan dengan sebuah kondisi di mana saya mempelajari Islam itu, mengcompare ya, kemudian melihat beberapa video-video tentang perbandingan agama ya, debat gitu ya, debat Dr. Zakir Naik, kemudian Ahmad Didat, ya, gurunya Dr. Zakir Naik ya. Nah, saya lihat itu semua, kemudian itu menjadi sebuah tolak momentum ya, awal di mana saya penasaran gitu untuk meneliti tentang Islam. Saya mungkin waktu itu kesulitan gitu ya, harus mencari dari mana gitu, harus sumbernya tuh yang mana, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan atas bantuan beberapa teman, saya mendapatkan buku-buku yang bisa saya baca
Ya, tapi saya harus akui bahwa ego dalam hati ini masih begitu besar. Artinya saya membaca itu, saya bukan membaca dalam keadaan yang fair gitu, tapi ada perasaan-perasaan yang berat sebelah. Tapi saya harus meneliti karena penasaran kan. Saya baca semua, kemudian bagaimana sampai pada satu topik di mana Nabi Muhammad SAW ini berbuat kebaikan itu kepada orang Yahudi. Nah, Nabi yang awalnya saya menganggap yang tak pantas untuk diikuti, dicontohi, oh ternyata sifatnya seperti ini. Ya. Jadi saya berjumpa dengan kisah itu yang menjadi tolak ukur, menjadi sebuah momentum di mana saya penasaran lagi kemudian mempelajari Islam. Apa kisahnya itu, Bun? Ya, kisah ketika Rasulullah berbuat baik kepada golongan kaum Yahudi ya, ketika mereka Rasulullah tetap bersikap baik kepada mereka ketika mereka membenci, menolong kaum Yahudi ini secara adil begitu ya. Ya, artinya itu membuat saya terbuka pemikirannya. Yang tadinya saya melihat sosok Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW ini sebagai sosok yang tak pantas untuk diikuti gitu ya. Tapi juga penasaran kenapa Nabi yang kata orang, sebagian besar orang yang bukan Islam itu Nabi yang kejam gitu ya, sosok yang tak pantas diikuti. Tapi kenapa followersnya banyak gitu? Sempat saya berpikir begitu ya. Sampai satu saat itu ya saya bilang, ketika saya mendapatkan buku-buku yang tepat ya tentang Islam, saya belajar, mungkin itu salah satunya Sirah kali ya, buku Sirah Nabawi ya. Sirah Nabawi. Saya membaca kisah-kisah beliau, di situ saya mulai tersentuh gitu. Artinya mulai membuat pemikiran saya terbuka lagi. Artinya yang dari sempit, berpikiran sempit, saya mulai berpikir terbuka. Saya melihat bahwa oke lah, ternyata Nabi Muhammad ini Nabi yang baik gitu ya. Nah, tapi itu belum membawa saya untuk menyukai Islam, belum. Sampai pada satu titik di mana saya mengcompare antara Al-Quran dan Alkitab. Ini kalau mau cerita kan panjang ya, tapi saya ringkaskan saja. Artinya saya melakukan riset, melakukan perbandingan ya. Terutama saya melihat bahwa tentang Allah ya, tentang Tuhan gitu. Dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa memang dalam Alkitab sendiri Allah memperkenalkan dirinya Esa satu. Nah, itu sejalan dengan Al-Quran ya, dan Islam bahwa Allah itu Esa, Allah itu Ahad satu ya. Dalam Alkitab ada itu, Bun? Ada. Itu di dalam Perjanjian Lama Allah memperkenalkan, kitab Keluaran Allah memperkenalkan dirinya itu Esa. Keluaran? Kitab Keluaran kalau nggak salah itu ada 10 yang tentang 10 hukum Tuhan. Nah, itu kitab Keluaran itu menyaksikan tentang Allah itu Esa, Allah itu satu ya. Sebenarnya ada beberapa ayat lagi seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini yang membuat saya kemudian membandingkan ternyata Allah atau Tuhan itu satu, Esa, dan Yesus sendiri menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang utusan, dia bukan Tuhan. Artinya begini, saya membaca semua itu dan akhirnya karena kecintaan saya kepada Yesus, maka saya ikut dong jalan yang ditempuh oleh Yesus. Betul. Artinya saya mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia Nabi. Dan Islam pun mengakui itu. Islam tidak menolak Yesus, hanya menolak ketuhanannya saja. Tapi umat Islam mencintai dan mengakui Yesus, Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, ya. Salah satu Rasul. Bahkan di Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Isa banyak. Betul, ya. Menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam itu banyak sekali. Nah itu, jadi saya akhirnya memutuskan untuk masuk Islam karena kecintaan saya kepada Yesus. Dan kalau orang mengatakan kalau kamu masuk Islam kamu kehilangan Yesus, justru tidak. Alhamdulillah, justru tidak. Saya malah berada pada satu pendapat yang benar. Seperti apa Yesus perkenalkan kepada dirinya dalam Alkitab, bahwa
dia memang benar-benar seorang nabi, dia seorang utusan. Dalam artian Bunda bukan meninggalkan Yesus, bukan meninggalkan Nabi Isa, justru mengikuti. Ya, saya justru mengikuti Yesus karena kecintaan saya kepadanya, saya mengikuti dia, mengikuti Yesus, dan akhirnya ya saya memilih Islam. Masya Allah. Jadi dari berawal dari ada seorang teman yang pernyataannya itu seandainya sederhana, sederhana ya Bun. Seandainya kamu mengetahui tentang keindahan Islam, kamu pasti akan jatuh cinta dengan Islam. Kesannya sederhana banget ya Bun, tapi justru membuat Bunda mikir malah ya. Iya. Masa iya sih gitu. Nah itu. Kadang-kadang kita berpikir gimana caranya ya saya berdakwah gitu ya untuk menyampaikan Islam, padahal dengan secara sederhana seperti ini. Masya Allah. Dan dari situ malah Bunda melakukan pencarian ya Bun, mulai nonton dan melakukan perbandingan kitab dan Al-Quran, akhirnya menemukan ayat-ayat yang justru semakin menampakkan kebenaran Islam gitu. Itu bukan hanya ada di Al-Quran tapi juga di Alkitab. Iya ya Bun ya. Betul sekali. Ada lagi nggak ayat-ayat yang Bunda temukan dalam Alkitab yang sama nih? Oh iya, ini kan ajaran Islam juga seperti ini gitu. Iya sama. Ada lagi nggak sih ada Bun? Memang catatan saya gitu ya, 13 alasan kenapa saya masuk Islam ya. Itu 13 alasan kenapa saya masuk Islam. Nanti bisa ayat-ayatnya bisa saya tuliskan, maksudnya bisa nanti ditulis di skripsi. Yang penting dalam Alkitab itu saya menemukan bahwa ternyata ada perintah untuk mengucapkan insya Allah ya. Memang bukan kata insya Allah, tapi jika Tuhan berkehendak. Jadi ketika kita melakukan apapun, yang saya tahu umat Islam kan selalu mengucapkan insya Allah. Jika Allah berkehendak. Iya. Jadi justru itu yang terlalaikan. Mungkin untuk diri saya dulu ya. Saya nggak sebut yang lain. Pertama untuk diri saya nggak pernah ngucapin kata itu. Padahal tuh Alkitab udah mengatakan itu, dan orang yang tidak mengucapkan insya Allah itu Allah marah sekali. Karena dia tak pernah tahu sejengkal waktu di depan dia itu akan terjadi apa, dia nggak tahu. Maka hanya Allah yang tahu, maka harusnya jika Tuhan berkehendak. Betul. Nah, dari hal-hal begitu yang saya berpikir, iya ya, ini sebenarnya sudah ada perintah dalam Alkitab, tapi kenapa kok saya nggak menjalankannya? Seperti itu ya. Nah, ada lagi kemudian tentang mayat di dalam Alkitab harus dikafani ya. Kemudian larangan minuman homer, minuman keras gitu, minuman anggur itu ada juga Bun. Ada. Jadi tentang dikafani ada dalam Alkitab. Ada. Kemudian larangan minuman homer juga ada di dalam Alkitab. Oh, Masya Allah. Iya kan. Kemudian apalagi berjilbab itu ada ya, ada ayatnya. Nanti semua saya tulis, maksudnya akan ditulis di deskripsi ya. Nah, kemudian terutama tentang tauhid ya, tentang Allah itu esa satu, ketuhanan kemudian itu, tentang kenabian dan kerasulan Yesus, atau kita sebut Nabi Isa alaihissalam ya, mereka saudara-saudara kita sebut Yesus Kristus. Nah, kemudian tentang misinya, dia hanya datang kepada bangsa Israel, bukan untuk seluruh dunia. Ya, dan masanya pun sudah selesai. Maka ada, kalaupun yang sekarang beriman kepada Islam, maka mengimani Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang masih mungkin berat untuk orang mengakui tentang Nabi Muhammad SAW ini. Dari semuanya itu, saya hanya mencoba untuk merenungi gitu, untuk menemukan kebenaran sejati itu, bahwa hanyalah Islam agama satu-satunya yang Allah ridhoi kan. Nah, itu di dalam surat Ali Imran, Inna dina indallah Islam. Indallahil Islam. Nah, itu. Maka saya melihat di dalam Islam Allah langsung menjamin agama Islam itu, dan Allah yang menjaga. Betul. Maka saya memeluk agama ini karena Allah. Karena juga mencintai apa yang
mencintai Yesus dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus gitu. Bahwa ada zat yang maha tinggi yang disembah, yang zat itulah yang mengutus Yesus gitu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW meneruskan apa yang sudah risalah yang sudah pernah ditorehkan oleh Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Ya mungkin kira-kira begitu. Tadi Bunda bilang ya pada akhirnya Bunda jatuh cinta dengan Rasulullah SAW ketika membaca sirah ya, mendengarkan kisah. Ternyata Rasulullah tuh Masya Allah ya, lembut, baik gitu. Dan kalau memang beliau nggak benar, kok pengikutnya sampai sebanyak ini gitu. Iya, saya mikir tapi gitu. Sebelumnya Bunda ya sangat benci ya, bukan benci lah, maksudnya ada ketidaksukaan gitu ya Bun ya. Tidak suka karena belum tahu kan, karena belum paham, belum kenal, ya belum tahu gitu ya siapa Rasulullah. Seberapa nggak suka sih Bunda sama Islam, sama Rasulullah dulu, dan apa yang bikin Bunda nggak suka tuh apa aja gitu? Apa dari karena doktrin atau media bisa juga? Iya, karena ketidaktahuan saya tentang Islam yang benar, maka yang saya tangkap, yang saya lihat, yang saya amati, yang saya dengar itu justru Islam yang keliru, kan artinya hoax lah, boleh saya katakan berita hoax gitu ya. Jadi kekeliruan tentang Islam ini yang lebih banyak beredar yang waktu itu saya dengar, sehingga menimbulkan rasa tidak suka gitu ya. Kemudian belum lagi ya banyak ya yang saya melihat dari agama Islam stigma ini, ya, stigma negatif yang dibuat sebagian besar yang bukan Islam. Mungkin ada juga beberapa Muslim yang justru lebih juga menonjolkan atau berpihak kepada yang non Muslim, berpendapat miring tentang agamanya. Itu bisa juga yang akhirnya membenarkan semua apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Karena secara tidak langsung ada juga beberapa orang yang Islam yang juga tidak suka dengan agama Islam ya. Betul. Jadi saya melihat manusianya waktu itu. Dan qadarullah, qadarullah saya melihat Muslim yang nggak taat. Harusnya kan melihat Muslim yang taat ya, baru kita bisa melihat oh ini memang Islam yang benar tuh begini pada diri Muslim yang taat gitu, yang kafah. Nah qadarullah saya memang melihat manusianya dan saya lihat qadarullah Muslim yang nggak taat seperti itu. Ya akhirnya salah paham menafsirkan tentang agama Islam karena saya hanya melihat dari manusia. Iya betul, karena memang stigma-stigma negatif yang disebarkan, framing media juga ya sangat-sangat mempengaruhi ya, sangat-sangat memberikan efek gitu ke orang-orang Kristen bahwa oh iya Islam tuh ternyata seperti itu gitu, nggak pantas untuk kalau bisa nggak deh gitu, banyak yang berpikir seperti itu. Betul. Tapi ketika mereka mulai mengenal Islam seperti yang Bunda bilang, tak kenal maka tak sayang, ketika mereka mulai mengenal malah sangat-sangat jatuh cinta dengan Islam. Seperti Bunda yang sekarang kiprahnya dalam dunia dakwah luar biasa, sepak terjangnya Masya Allah. Nah tapi di titik mana Bunda mulai mantap bersyahadat? Oh iya, jadi setelah hidayah itu benar-benar datang, artinya umur saya 40 tahun. Jadi setelah sebenarnya udah perjalanan untuk menemukan hidayah itu panjang ya, artinya banyak yang saya suka mempertanyakan gitu dari dalil-dalil dari gereja, kemudian ada yang tak terjawab, tapi saat itu ya tidak terlalu saya abaikan, maksudnya saya abaikan saja, tidak terlalu saya harus pertajam pemikirannya. Nah sampai pada satu titik di mana usia 40 tahun itu saya mendapatkan sapaan dari teman saya seperti itu ya. Kemudian saya akhirnya mendapatkan buku-buku yang bisa saya baca tentang perbandingan agama Islam dan Kristen.
yang akhirnya membuat saya berpikir ulang gitu ya, dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk masuk benar-benar hijrah Islam ya. Saya artinya saya ingin memeluk agama Islam. Saya bersyahadat, itu bersyahadat tanggal 6 Januari 2016 di Surabaya. Masya Allah. Gitu, ya. Terus terang yang ngebimbing saya itu Ustadz Bangun Samudra. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur. Amin ya Allah. Dan semoga itu menjadi amal jariah. Apa yang saya kerjakan ini semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Semoga juga menjadi amal jariah bagi sahabat saya itu ya. Iya benar. Yang sudah menyentil saya, yang sudah mengingatkan saya. Akhirnya saya mencoba untuk mendalami Islam. Semua itu ya itu saya sebut wasilah ya, wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Januari. Alhamdulillah di tahun 2016 ya. Bunda memutuskan menjadi seorang muslim atau kembali ke fitrah. Karena pada dasarnya kita ya semua muslim. Terlahir muslim. Iya, betul. Orang tua kita lah yang menjadikan kita Majusi atau Nasrani gitu. Ataupun Yahudi. Jadi artinya lingkungan ya yang membuat itu semua, sehingga akhirnya secara fitrah alhamdulillah saya kembali kepada Islam. Masya Allah. Itu insya Allah. Setelah menjadi muslim Bun, apa yang Bunda rasakan atau apa yang Bunda dapatkan? Yang pertama ketika sudah selesai bersyahadat, tentu giroh atau semangat untuk mempelajari Islam itu yang pertama. Ya, artinya kemudian tidak boleh tidak saya harus mempelajari Islam. Yang pasti tentunya mulai dengan Iqra, mulai dengan lebih membaca banyak buku-buku sirah lagi, kemudian coba mendalami buku-buku akidah ya. Ya tentu awal-awalnya itu berat. Ya, berat untuk memaknainya, berat untuk memahaminya. Jadi saya tentunya dibimbing oleh beberapa ustazah tentunya waktu itu di Surabaya, dan alhamdulillahnya Allah pertemukan saya dengan kristolog, Masya Allah ya. Saya doakan semoga almarhum Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, ya, karena beliau sangat-sangat berjasa dalam perjalanan saya kemudian menjadi seorang pendakwah sekarang setelah Islam. Ustadz almarhum Insan LS Mokoginta. Ya, kita tahu beliau seorang kristolog ya, kristolog nasional. Siapa sih yang nggak kenal beliau gitu ya? Betul. Dan beliau yang mengajak saya kemudian hijrah dari Surabaya, hijrah ke Jakarta, alhamdulillah. Lalu bersama beliau mengajak untuk ayo Mbak Nevi ikut dakwah bersama saya. Dan lewat beliaulah akhirnya saya mencoba untuk menjajaki dakwah Islam. Jadi belajar gitu ya, sambil berdakwah, karena beliau yang menjadi mentor saya langsung. Sampai akhirnya beliau membuat saya, ayo semangat, kamu harus menjadi orang yang bisa menyampaikan dakwah Islam tapi di jalur kristologi gitu. Jadi itu yang beliau menyemangati saya, dan alhamdulillah semua ilmu saya dididik langsung dekat sekali itu sekitar 2 tahunan sampai akhirnya beliau meninggal. Gitu. Nah itu yang mudah-mudahan saya masih bisa meneruskan dakwah beliau gitu ya, untuk dakwah sampai ke daerah-daerah pelosok, menyampaikan Islam tentunya dengan bil hikmah, dengan keramahan, dengan kebaikan, dengan kesantunan, supaya orang bisa melihat bahwa memang Islam itu indah, Islam itu damai. Ya, Islam itu kan sendiri adalah bukan saja kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam itu juga kan selamat ya. Islam itu tentu bagaimana kita hadir di situ menjadi orang yang bisa amanah, bisa selamat. Ya, kalau kita menjadi orang yang dimana orang nggak merasa selamat sama kita, itu ya boleh dipertanyakan lagi gitu ya. Tapi kan Islam itu selain kepatuhan, ketunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga adalah
agama yang artinya dimanapun kita berada harusnya memberi selamat gitu. Betul. Agama kasih sayang. Agama kasih sayang. Jadi agama yang kita dimanapun ada di situ harusnya bisa memberi rasa aman kepada banyak orang. Nah seperti itu. Mungkin itu aja Bunda yang akhirnya saya bisa mencontoh beliau ya. Dan saya masih saat ini terus belajar. Allah sudah kasih saya usia dan kesempatan untuk berdakwah, maka pertama sekali dalam upaya dakwah ini saya nggak muluk-muluk. Bagaimana orang-orang non-Muslim bisa memahami Islam secara benar? Artinya tidak salah paham lagi. Betul. Artinya tidak membenci Islam lagi. Perkara nanti mereka ada yang masuk Islam itu bukan urusan saya. Itu bukan karena saya. Itu karena Allah. Tugas saya hanya menyampaikan Islam. Seperti itu insya Allah. Nah Bun, saya penasaran, 6 tahun Bun berhijrah, baru 6 tahun, mungkin karena saya ya udah terlahir sebagai Muslim ya, Muslim turunan. Kalau Bunda Muslim tanjakan katanya. Gitu ya, saya Muslim turunan. Tapi ya nggak sedikit Muslim yang mungkin masih belum berhijab. Ya. Tapi Bunda Masya Allah gitu sudah sekuat ini dengan mantap berhijab. Awalnya gimana sih Bun? Iya. Memutuskan berhijab itu gimana ceritanya? Iya, tentu itu juga punya cerita gitu ya. Jadi setelah sudah bersyahadat, kemudian saya masih belum bisa mengemukakan atau memberitahukan identitas saya yang baru. Iya, jadi saya cukup berproses untuk itu. Dan saya rasa semua mu'alaf pasti sama. Wanita itu perintahnya kan menutup aurat itu wajib. Artinya bukan tunggu siap gitu ya, tunggu nanti kalau sudah lebih dewasa. Kan saya seringkali dengar begitu. Jilbabin dulu hatinya. Iya, jilbabin dulu hatinya gitu ya. Enggak seperti itu. Ketika akhirnya itu harus dibarengi ilmu ya. Ketika membaca sirah ya. Bagaimana para istri gitu ya, dan juga budak-budak perempuan itu mereka ketika Rasulullah mendapatkan perintah itu dan menyampaikan kepada para sahabat, itu langsung para istri mereka itu bergegas gitu, artinya segera bertindak gitu untuk menutup auratnya. Seperti itu. Nah, qadarullah ada cerita juga. Jadi di balik saya akhirnya mengenakan hijab dan insya Allah tidak akan melepasnya lagi, itu karena sebuah alasan gitu. Saya ini kan bingung gitu ya, bagaimana untuk menunjukkan identitas keislaman saya. Maka saya berdoa gitu kepada Allah, ini jalannya bagaimana ya Allah? Saya nggak mungkin munafik terus seperti ini, artinya bersembunyi terus. Saya ingin saya bisa diterima gitu ya, itu kan keinginan saya bisa diterima bahwa saya sekarang sudah Islam gitu. Saya ingin menunjukkan identitas saya, tapi itu kan tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan kejadiannya. Maka saya ada timbul rasa khawatir, rasa takut, ya wajarlah sebagai manusia. Sampai saya berdoa terus minta, akhirnya Allah memberikan ilham gitu. Ya, saya mendapatkan petunjuk itu surat Al-Ahzab ya, ayat 59 ya, perintah kepada Rasulullah untuk para istri dan budak-budak perempuan semuanya harus menutup dirinya, menutup auratnya, maksudnya menutup dirinya dengan jilbab, berhijab ya. Dan itu perintah. Namanya perintah kan harus segera dilaksanakan. Sami'na wa ata'na ya. Iya, harusnya sami'na wa ata'na gitu. Nah, jadi yang demikian itu supaya ada kalimat selanjutnya setelah perintah itu, kan kadang kita perintah tapi nggak punya alasan gitu ya. Tapi ayat ini luar biasa gitu, perintah ada alasannya. Kenapa? Karena itu supaya semua orang mengenalimu dan supaya kamu terjaga, tidak diganggu. Nah, itu luar biasa bagi saya ayat itu. Jadi Allah tuh tidak serta-merta memerintah, tapi ada alasan di balik itu.
Maka saya katakan, ya Allah, kalau ini bisa menjadi identitas saya, jadi saya nggak usah kasih pengumuman lagi. Gitu. Dan Allah ijabahi doa saya itu. Tapi itu memang berproses. Saya memakai jilbab, saya coba gitu ya, awal-awal kok muka saya seperti korek api yang ini hitamnya itu. Saya pantas bulet, tidak gitu ya. Jadi ada berkecamuk dalam hati. Saya pantas tidak. Lalu timbul dalam hati saya, ini bukan soal kepantasan cantik apa tidak, ini soal perintah yang harus ditaati. Soal ketaatan. Soal ketaatan. Karena sudah selalu kita kan kalau bekerja, perintah dari atasan kan harus kita taat gitu ya. Ini apalagi yang pemilik jiwa kita, hidup mati kita ada di tangan Zat yang maha tinggi ini kan, itu perintah dari Allah gitu. Maka saya bilang ini bukan ketaatan biasa-biasa, ini harus ketaatan total. Maka saya lebih tersentuh dengan ayat dengan kalimat selanjutnya, bahwa bukan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, bahwa yang demikian itu adalah sebagai untuk identitas dirinya sebagai seorang muslimah. Jadi dia terbedakan dari wanita yang lain. Betul. Gitu. Seorang muslimah harus patronnya tuh begini, menutup aurat, berhijab, dan supaya apa? Supaya dirinya tuh terlindungi, terjaga ya. Terjaga. Nah itu yang saya tuh surprise sekali gitu dengan ayat ini. Ya Masya Allah, ketika Bunda sedang kebingungan, gimana Allah nih mau ngasih tahu bahwa saya udah muslim. Iya. Allah turunkan, gitu. Kasih ilham tuh. Bunda menemukan ayat itu ya. Iya. Nah, makanya saya bilang kan masalah saya apa aja nyarinya tuh di Al-Quran. Iya, gitu jawabannya. Kayak gitu. Walaupun waktu saya nggak ngerti kan harus baca Al-Quran dalam bahasa Arabnya, tapi saya bukan perlu baca artinya. Jadi ketika saya dapat ayat ini, nggak serta-merta juga waktu itu saya berani bisa langsung keluar rumah. Itu butuh 7 hari itu. Jadi pas berhijab 7 hari Bunda nggak keluar rumah? Iya betul. Kenapa Bun? Ya itulah manusia ya. Masih nggak pede gitu. Bukan masalah nggak pede, takut. Lebih kepada takut, jadi overthinking, khawatir, khawatir yang terlalu berlebihan. Nanti gimana, nanti gitu, nanti terjadi keributan. Jadi itu overthinking. Bunda waktu itu tinggal di komplek mayoritas Kristen atau Islam? Sama campuran. Campuran. Tapi di situ semua tahu Bunda tuh Kristen gitu ya? Iya tahu, pendeta. Mereka tahu saya pendeta. Setelah 7 hari gimana Bun? Hari ke-7 maka keluarlah saya. Maksudnya saya beranikan diri. Saya katakan nggak bisa, Nevi kamu harus punya keberanian. Ketaatan itu kan butuh keberanian ya. Perang batin ya Bun ya? Perang batin, tapi kalau kita sudah memilih untuk di jalur taat, berarti kita harus berani. Iya. Kan? Jadi saya memberanikan diri keluar waktu itu. Alhamdulillah Allah mengangkat beban saya dalam hati. Jadi saya ringan-ringan aja keluar. Gimana respon tetangga? Ya kaget lah. Yang Muslim senang memeluk saya, Mbak Nevi kenapa nggak kasih tahu kalau sudah Islam? Yang Kristen kaget, ya sudah masuk mereka Islam. Ada yang keluar gitu, lihat? Iya kan memang kebetulan mereka di luar. Tapi ya saya tetap menyapa gitu ya, tetap baik. Walaupun mereka kaget, sudah Islam gitu. Iya, alhamdulillah gitu. Marah iyalah, itu pasti respon yang sangat manusiawi ya, manusiawi sekali. Tapi ya sudah, saya tidak terlalu memberatkan hati saya dengan hal-hal itu, walaupun saya tahu banyak yang tak suka, biarlah gitu. Memang butuh waktu. Iya. Butuh waktu. Jadi betul. Ya sudah, akhirnya saya berhijab sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti itu. Ya kemudian mudah-mudahan ya Allah itu mudahkan untuk sampai terakhir, sampai akhir hayat itu tetap terjaga. Amin. Bunda udah umroh? Saya belum umroh. Kita doain ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bismillah. Setelah tayangan ini insya Allah Allah permudah, Allah segerakan Bunda Nevi untuk berangkat umroh.